Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Cahyono, NIM 20010111116, kelas SI 20B1. Sini saya akan mempresentasikan UAS integrasi aplikasi korporasi, yaitu tentang workflow sistem yang telah dibuat. Yang pertama itu ada sistem PMP, SPMP, pendaftaran mahasiswa baru. Yang pertama itu calon mahasiswa masuk ke webnya, lalu kalau sudah punya akun, mahasiswa bisa langsung login seperti ini. Kalau belum punya akun, harus membuat akun dulu. Setelah itu masukkan email, password, selalu mendapat email verifikasi kepada email yang dimasukkan untuk mendaftar tadi. Setelah diverifikasi nanti bisa untuk login ya. Setelah login nanti calon mahasiswa itu diarahkan langsung masuk ke halaman dashboard. Halaman dashboard nanti calon mahasiswa itu untuk mengisi formulir pendaftaran, harus mengisi formulir pendaftaran. Setelah formulir terisi, formulirnya seperti ini. Nomor daftar, periode nomor daftar ini auto increment, jadi otomatis terisi. Periodenya juga nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan nomor HP. Setelah itu calon mahasiswa itu masuk ke menu pembayaran untuk membayar biaya pendaftaran seperti ini. Lalu klik proses bayar, akan diarahkan seperti ini untuk membayar pendaftaran. Lalu dapat virtual account number, kita copy, kita masuk ke ini pembayarannya, kita klik pay. Untuk pembayarannya ini lewatnya di Midtrans ya, melakukan pembayaran. Lalu setelah melakukan pembayaran, mahasiswa akan mengikuti seleksi sesuai jadwal. Nanti ini yang ngatur dari adminnya. Setelah mengikuti seleksi, nanti admin yang akan update hasil seleksi apakah mahasiswa itu lolos atau tidak. Lanjut untuk sistem Simpek ya, sistem kepegawaian. Sistem ini terdiri atas data pegawai jabatan dikelola oleh admin. Jadi admin yang bisa mengelola, edit, CRUD, create, read, update, delete, membuat, membaca, update, mengedit, dan menghapus. Dan diteruskan data pegawai. Dengan sistem pegawaian ini, segala perubahan data tersimpan pada database secara otomatis dan real time. Untuk sistem yang ketiga itu ada sistem SIKEU. Sistem SIKEU itu sistem keuangan. Sistem SIKEU ini tadi juga masuk ke dalam SPMP untuk metode pembayarannya. Diawali dengan mahasiswa milih tagihan atau invoice gitu ya. Langsung masuk ke sistem keuangan. Setelah itu menjadi aktif dan dapat dibayar, membuat invoice, lalu mengirim data invoice agar tagihan menjadi aktif dan dibayar. Proses aktivasi tagihan buatan invoice ini menerapkan model payment gateway Midtrans. Lihatnya di sini. Dan web service sebagai penghubungnya. Web service berguna untuk menghubungkan data tanpa memerlukan perbedaan arsitektur database dari keduanya, antara SIKEU dan Midtrans. Setiap invoice yang dibuat akan dibantu untuk Midtrans terkait nomor virtual account seperti yang dilakukan di pembayaran tadi, status pembayaran dan aktivasinya. Setelah mahasiswa berhasil melakukan pembayaran, Midtrans akan memberikan respon kepada SIKEU bahwa mahasiswa tersebut sedang melakukan pembayaran atau sudah menyelesaikannya, masih diproses atau sudah terbayar. Untuk yang keempat itu ada Midtrans. Arsitektur Midtrans yang digunakan ialah setiap tagihan yang ingin didaftarkan sebagai invoice akan melalui payment gateway. Ini payment gateway-nya. Lalu ada confirm-nya, lalu ke bank. Jadi ini Midtrans sebagai payment gateway yang mulai pembayaran dari SIKEU menuju akun bank. Jadi perantaranya antara dari sistem keuangan dan banknya ya, bank milik universitas. Sehingga setelah pembayaran berhasil dilakukan, Midtrans akan memberikan respon kepada SIKEU bahwa mahasiswa tersebut
berhasil menyelesaikan pembayaran. Seperti itu. Untuk yang kelima ada sistem akademik. Pada sistem akademik ini terdapat data angkatan, program studi, kurikulum, satuan pendidikan, mata kuliah, dan jenjang pendidikan. Admin memiliki akses create, read, update, delete, CRUD, mengubah data, lalu tersebut terhubung dengan NewFeeder, aplikasi pengelolaan data perguruan tinggi milik PD Dikti melalui web service, sehingga data dikelola akan otomatis terintegrasi dengan data yang ada di PD Dikti melalui NewFeeder ini. Yang terakhir, foto terakhir ada NewFeeder. Jadi untuk NewFeeder itu adalah sistem pengelolaan data perguruan tinggi yang digunakan sebagai sinkronisasi data perguruan tinggi dengan database PD Dikti secara nasional. Arsitektur yang dimiliki NewFeeder ini tidak terlalu rumit, yaitu si akad akan melakukan mapping atau pencocokan dengan NewFeeder PD Dikti melalui web service. Dengan web service, sistem perguruan tinggi tidak perlu mengetahui model basis data yang digunakan oleh database milik PD Dikti. Jadi nggak dari sininya nggak harus tahu nggak harus sama juga, sehingga web service memudahkan perhubungan dua database dari sistem yang berbeda. Setiap perubahan data pada si akad akan dimintakan request kepada NewFeeder. Apabila sudah tervalidasi, maka NewFeeder akan memberikan respon kepada si akad bahwa data sudah sesuai. Untuk yang soal nomor 2 itu integrasi sistem. Sistem yang dibuat itu ada 4 sistem, yaitu SPMP, sistem pendaftaran mahasiswa baru, sistem keuangan, sistem akademik, dan sistem kepegawaian. Ada 4. Serta terdapat NewFeeder dan Midtrans sebagai pihak ketiga. NewFeeder sebagai pembantu untuk mengelola data perguruan tinggi, untuk membantu datanya yang dari Kemendikbud. Untuk sementara Midtrans-nya itu untuk payment gateway atau untuk membantu pembayaran antara universitas dengan bank, dengan akun bank tersebut. SPMP dibuat dengan framework Laravel ya. Laravel untuk menjalankannya itu PHP Artisan Server. Untuk memudahkan website admin, si akad dibuat dengan Express.js si akadnya ini dengan basis Node.js, sehingga si akad hanya bisa dijalankan melalui API saja. Biasa kalau saya kemarin udah menjalankannya dengan menggunakan Thunder ya, atau bisa juga Postman. Si akad ini mudah melakukan JSON Web Token JWT sebagai langkah autentikasi. Untuk langkah edit atau artinya harus memakai token menghubungkan dengan NewFeeder. CKU dibuat dengan framework CKU, sistem keuangan atau sistem pembayaran di sini sama dengan sistem akademik, dibuatnya dengan Express.js dengan basis Node.js, sehingga CKU juga menggunakan API saja pada aplikasi Postman atau Thunder Client yang ada di VS Code itu, dan juga menerapkan JSON Web Token. Untuk yang terakhir, sistem kepegawaian atau SIMPAC dibuat dengan Laravel Filament untuk memudahkan pembuatan website admin. Korelasi setiap sistemnya adalah pada SPMP calon mahasiswa akan melakukan pendaftaran. Pendaftaran ulang usai pendaftaran calon mahasiswa mendapati tagihan seperti ini ya. Tagihan masuk ke sistem keuangan, sistem pembayaran ini. Calon mahasiswa akan melakukan pembayaran melalui sistem. Nah, data pembayarannya melalui payment gateway ini untuk melakukan dengan banknya. Setelah selesai, mahasiswa akan daftar ulang dan masuk ke sistem akademik si akad. Dan datanya tersimpan di sini. Lalu tersebut dapat terhubung dengan sistem kepegawaian si akad, sistem kepegawaian, sistem
Simpek itu juga data dosen, data tenaga didik Tendik itu juga terhubung ke sistem akademik SIAKAD. Data yang ada di SIAKAD itu sinkron atau pelaporan dengan new feeder dari Kemendikbud. Jadi datanya harus sinkron dari new feeder dengan sistem akademik. Oke, sekian. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.